Misteri laut dalam, kapal hantu yang muncul kembali. Lautan menyimpan banyak rahasia, tapi tak ada yang lebih menakutkan daripada kisah kapal hantu yang tiba-tiba muncul kembali setelah hilang selama 100 tahun. Ketika seorang peneliti kelautan menemukan kapal tersebut, dia tidak hanya membuka tabir misteri tetapi juga memicu kekuatan gelap yang tersembunyi di bawah laut. Apakah dia bisa mengungkap kebenaran atau akan tersesat selamanya dalam kegelapan laut dalam? Bab 1, Laut dan Legenda Kapal Hantu. Di sebuah kota pesisir yang bernama Marina Bay, terdapat legenda tentang sebuah kapal hantu yang disebut The Black Pearl. Kapal ini terkenal dengan sejarah kelamnya dan telah hilang di lautan selama 100 tahun. Menurut cerita, kapal itu membawa harta karun yang sangat besar, tetapi kutukan mengerikan menimpa siapapun yang mencoba menemukannya. Pak Darman, seorang nelayan tua yang telah mengarungi lautan seumur hidupnya, sering menceritakan kisah ini kepada penduduk setempat. "Jangan pernah mencari The Black Pearl," katanya. "Kapal itu membawa kutukan yang akan menenggelamkanmu dalam kegelapan laut." Namun, kisah ini tidak menghalangi seorang peneliti kelautan muda bernama Aryo untuk memulai petualangannya. Aryo adalah seorang peneliti yang bersemangat dan sangat tertarik pada sejarah kapal-kapal yang hilang di laut. Setelah mendengar cerita tentang The Black Pearl, dia memutuskan untuk mencari kebenarannya. Bab 2, Persiapan Ekspedisi. Aryo tiba di Marina Bay dengan tim penelitiannya yang terdiri dari 5 orang, Sinta, seorang arkeolog, Johan, seorang ahli biologi laut, Lani, seorang penyelam berpengalaman, Rudy, seorang ahli teknologi kelautan, dan Tono, seorang navigator. Mereka membawa peralatan canggih seperti sonar, drone bawah air, dan kamera untuk mendokumentasikan setiap langkah mereka. Mereka menyewa sebuah kapal kecil bernama Sea Explorer, dan mulai mempersiapkan ekspedisi mereka. Pak Darman, meskipun awalnya skeptis, memberikan beberapa petunjuk tentang area yang konon menjadi tempat hilangnya The Black Pearl. "Berhati-hatilah," kata Pak Darman. "Laut ini tidak hanya menyimpan keindahan, tetapi juga kegelapan yang tak terduga." Bab 3, Penemuan Kapal Hantu. Setelah beberapa hari berlayar dan melakukan pencarian menggunakan sonar, tim Aryo akhirnya menemukan sesuatu yang mencurigakan di dasar laut. Gambar sonar menunjukkan bentuk kapal yang sangat besar dan tua. Dengan semangat yang tinggi, mereka memutuskan untuk menyelam dan mengeksplorasi lebih lanjut. Lani dan Johan mengenakan peralatan selam mereka dan turun ke dasar laut. Mereka berenang menuju kapal yang tampak sangat terawat meskipun telah hilang selama 100 tahun. Di sisi kapal, tertulis dengan jelas, The Black Pearl. Ketika mereka memasuki kapal, suasana menjadi sangat menegangkan. Interior kapal tampak seperti terjebak dalam waktu, dengan meja-meja yang masih tertata dan barang-barang yang tampak baru. Namun, mereka juga merasakan kehadiran yang tidak terlihat, seolah-olah ada yang mengawasi mereka. Bab 4, Penemuan Harta Karun dan Kutukan. Di dalam ruang kapten, mereka menemukan sebuah peti besar yang terkunci rapat. Dengan hati-hati, mereka membuka peti itu dan menemukan harta karun yang sangat besar, koin emas, perhiasan, dan artefak berharga. Namun, ketika mereka mulai mengambil harta tersebut, sesuatu yang aneh terjadi. Air di sekitar mereka menjadi semakin gelap dan dingin. Lani dan Johan merasa seolah-olah ada tangan-tangan yang tak terlihat mencoba menarik mereka ke dalam kegelapan. Mereka segera berenang kembali ke permukaan dan melaporkan temuan mereka kepada Aryo dan tim lainnya. Aryo, yang sangat penasaran, memutuskan untuk membawa peti harta karun itu ke kapal mereka untuk diteliti lebih lanjut. Namun, setelah peti itu dibawa ke kapal, serangkaian kejadian aneh mulai terjadi. Bab 5, Kekuatan Gelap Terungkap. Malam pertama setelah membawa peti harta karun ke kapal, tim mulai mendengar suara-suara aneh di tengah malam. Suara langkah kaki, bisikan-bisikan, dan suara gemuruh seperti badai yang mendekat. Aryo mencoba untuk tetap tenang dan mencari penjelasan ilmiah untuk kejadian-kejadian tersebut. Namun, keadaan semakin memburuk ketika Rudy tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tim mencari di seluruh kapal, tetapi tidak menemukan Rudy. Mereka mulai merasa ketakutan dan mempertimbangkan untuk meninggalkan peti harta karun itu di laut. Pada malam kedua, mereka melihat bayangan-bayangan gelap yang bergerak di sekitar kapal. Bayangan itu tampak seperti awak kapal, The Black Pearl, yang sudah lama mati. Sinta, yang selalu skeptis terhadap cerita-cerita hantu, kini merasa sangat ketakutan. Bab 6, Pertarungan Melawan Kutukan.
Aryo dan timnya menyadari bahwa mereka harus mengembalikan harta karun itu ke tempat asalnya untuk menghentikan kutukan. Mereka membawa peti harta karun kembali ke dasar laut dan mengembalikannya ke ruang kapten, ke Black Pearl. Namun, saat mereka meletakkan peti itu kembali, bayangan gelap mulai menyerang mereka. Pertarungan sengit terjadi di dalam kapal hantu itu. Aryo dan timnya berjuang melawan kekuatan gelap yang mencoba menghentikan mereka. Dengan usaha yang keras, mereka berhasil mengunci peti harta karun itu kembali dan melarikan diri dari kapal hantu. Mereka berenang kembali ke permukaan dengan napas terengah-engah dan tubuh penuh luka. Bab 7, kembali ke Marina Bay dan akibat. Setelah kembali ke Marina Bay, Aryo dan timnya menceritakan semua yang terjadi kepada Pak Darman dan penduduk setempat. Mereka semua terkejut dan merasa lega karena kutukan itu tampaknya telah berakhir. Namun, Rudy masih hilang, dan tim merasa sangat sedih karena kehilangan salah satu anggotanya. Aryo merasa bersalah atas apa yang terjadi dan memutuskan untuk menulis buku tentang pengalaman mereka untuk mengingatkan orang lain tentang bahaya yang tersembunyi di lautan. Penutup. Kisah Aryo dan timnya mengajarkan kita tentang bahaya menguak rahasia yang seharusnya tetap tersembunyi. Meskipun pengetahuan dan penemuan adalah hal yang penting, kita juga harus menghormati misteri yang telah ada selama berabad-abad. Laut dalam mungkin menyimpan harta karun, tetapi juga menyimpan kutukan yang tidak boleh dianggap remeh.